Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, tak seorang pun yang beriman meragukan tentang kisah perjalanan Isra dan Mi'raj. Mengapa? Karena Allah adalah satu-satunya zat yang berkuasa terhadap apapun di muka bumi ini. Allah berkuasa memasukkan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah berkuasa menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup. Allah yang berkuasa memuliakan orang miskin tanpa menjadikannya seorang penguasa. Allah yang berkuasa menghinakan para penguasa-penguasa tanpa mengambil kekuasaannya. Dan Allah juga yang berkuasa memberi kebahagiaan kepada orang yang miskin tanpa memberi dia harta, dan menghinakan orang yang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah hina. Tambah kaya, tambah susah. Masya Allah. Apalagi hanya sekedar memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Terlalu kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Inti dari kisah Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan menerima perintah salat 5 waktu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya tanpa terkecuali. Pak Presiden salat, Bu Presiden salat, wakilnya salat, apalagi rakyatnya, ya sama aja harus salat. Iya, harus sholat, karena sholat itu hukumnya adalah wajib. Pak, Bu, sudahkah kalian sholat 5 waktu? Sholatnya bolong-bolong atau tidak? Alhamdulillah. Sudah khusyuk belum, Bu? Pak, sholatnya belum. Kalau gitu, saya akan menceritakan sebuah kisah yang insya Allah akan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah. Mau, Pak, Bu? Oke. Dalam sholat terdapat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jika Bapak dan Ibu tahu bacaan tahiyat itu adalah percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Singkat cerita, pada malam itu Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan Nabi Muhammad. Namun, karena Jibril tidak diperkenankan mengantar Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, maka Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad untuk melanjutkan perjalanannya tanpa dirinya. Wahai baginda, kata Jibril, saya tidak diperkenankan untuk mengantar sampai ke atas. Iya Jibril, kamu tunggu saja di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya Bu, Pak. Sesampainya di Sidratul Muntaha,
Nabi Muhammad SAW mendekat dan memberi salam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Semua ucapan, semua penghormatan, semua pengagungan dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala penghormatan dan pemeliharaan adalah milik Allah untukmu wahai Nabi. Begitu pula rahmat dan segala karunia-Nya. Mendapat jawaban seperti itu, Nabi Muhammad tidak lantas merasa jumawa atau berbesar diri. Justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Ini yang membuat kita sangat terharu, sehingga keluarlah ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga penghormatan dan pemeliharaan Allah diberikan kepada kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Dan ingatlah Bapak, Ibu, ketika Nabi Muhammad sakit, beliau minta dipapah untuk pergi ke masjid. Agar apa, Bapak dan Ibu? Beliau tidak ingin kita umatnya lalai dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Beliau ingin kita semua melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Sudahkah Bapak Ibu mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai Nabi Muhammad? Sholat Bapak, sholat Ibu, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Dari kisah di atas, semoga dapat menambahkan kekhusyuan kita dalam beribadah. Mari kita perbaiki sholat, cara wudhunya, bacaannya, dan gerakan-gerakannya. Pak, Bu, jadi mulai sekarang kita harus rajin dan lebih khusyuk lagi sholatnya. Cinta dunia membuat kita buta. Lebih buta lagi melihat dia bersamanya. Cukup sekian, ayo berdoa agar kelak berjumpa di surganya. Sekian dakwah dari saya. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.